mau merasakan hadirat-Mu bersemi di hati kami Tuhan. Bawa kami menyembah-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari bawa hati kita menyembah Dia. Katakan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari kita cari wajah-Nya, kasih-Mu bersemi di hati kami. Oh, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku
kami boleh menyembah Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami, Immanuel. Dan hari ini kami mau bersorak, mengapi-apikan diri di hadapan-Mu. Haleluya. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Semuanya kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Come on. Hero. Hey. Pujian, tepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, kuasa dalam pujian. Amin. Come on. Bersama kita tanggalkan beban kita. Kita tanggalkan setiap beban kita ya. Bersama kita tanggalkan dosa yang bertanding. Mengapi-apikan diri, mengapi-apikan diri, seperti tak terjadi, bagaimana terjadi. Let's go. Pujian. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Allah kita. Amin. Yeah. Musik memuji Tuhan. Semuanya yang di rumah juga kita memuji Tuhan. Mulai angkat puji-pujian di hadapannya dengan bernyanyi. Semuanya ya, come on. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, punya tertawa, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, semua siap, kita melompat, semua lompat.
bersorak. Satu kebenaran hanya di dalam Tuhan. Dan hari ini kami deklarasikan. Come on. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah akan-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Oh, hidup baru Kau beri. Amin. Kau ubah akan-Mu. Hapus segala dosa dan masalah kini. Ucap dari pemenang. Semua sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagiku. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidup takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Yang mau lebih dari pemenang katakan haleluya. Come on. Yeah. Yeah. Semuanya menari bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi bagi Dia, katakan. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih baik. Sekarang ku bersyukur. Sorak kemenangan
Shalom jemaat Tuhan yang ada di Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika kita menyembah dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kami juga menyambut bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online kita pada saat ini. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Anda bukanlah orang asing bagi kami, tapi Anda adalah saudara kami dalam Tuhan. Mari bertumbuh bersama-sama lewat setiap ibadah yang ada. Saya percaya kuasa dan kasih Tuhan melawat Anda di rumah-rumah Anda saat ini. Dan mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dengan ekspresi kita mengasihi Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan di setiap rumah Anda saat ini. Dan dalam ibadah kita juga kita akan memberikan persembahan dan akan mengembalikan perpuluhan. Mari kita memberikan dengan sukacita dan kita mengembalikan perpuluhan dengan cara Anda bisa juga mentransfer via rekening yang tertera di layar kaca Anda, dan juga Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan ini. Untuk Connect Group, kita akan laksanakan seperti yang luar biasanya. Saat-saat ini ketika ada social atau physical distancing, tapi justru kita nggak spiritual distancing seperti yang disampaikan oleh Pastor Thomas beberapa waktu lalu. Ini saatnya kita bisa mengundang teman, sahabat, rekan kerja kita, keluarga kita untuk join bersama-sama dalam CG online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita bisa mengajak mereka untuk bergabung bersama-sama di dalam CG ini. Dan kita percaya ketika mereka join bersama-sama, orang-orang yang mengalami rasa khawatir atau rasa takut, mereka cemas dengan keadaan sekitarnya, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka memiliki pengharapan baru ketika mereka bersama-sama tergabung di dalam CG. Oleh karena itu, mari kita persiapkan CG di minggu ini dengan luar biasa, karena saya percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap CG Anda. Yang kedua, pada hari Jumat kita akan ibadah bersama-sama dalam memperingati ibadah Jumat Agung. Dan kita akan join untuk ibadah online bersama dengan Pastor Philip dari Surabaya. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Di dalam ibadah ini juga kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, Anda juga bisa tetap melakukan sakramen ini di rumah-rumah Anda. Anda bisa mengambil roti atau hosti dan juga anggur via penggembalaan yang ada di gereja lokal Anda masing-masing. Anda bisa mengambilnya dan kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung nanti. Di hari Minggu dalam ibadah Paskah, kita juga akan ibadah seperti yang luar biasanya. Mari persiapkan diri Anda untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung hari Jumat dan ibadah Paskah di hari Minggu nanti. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik dan kita mau mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di masa-masa seperti ini kami boleh tetap terus menyembah Tuhan. Kami tetap memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tahu tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Tuhan juga melawat kami dan menyertai bahkan memberkati kami di setiap rumah kami masing-masing dengan semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang join di dalam ibadah online saat ini. Tuhan, di dalam ibadah ini juga kami mau memberikan persembahan. Bahkan kami mau mengembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita. Kami mau memberikan dengan iman. Kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Engkau Allah yang memegang kendali atas rumah tangga kami, atas kehidupan kami. Dan kami mau datang saat ini Tuhan. Kami mau memberikan, bahkan mau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan tetap terus menyertai kami. Tuhan akan tetap terus memimpin kami di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Kami siap mengembalikan perpuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa, haleluya, amin. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kau Immanuel, Tuhan. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkah, dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Oh, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, mari kita datang di hadapan-Nya, mendekat kepadanya, Allah Immanuel. Lebih lagi Tuhan, bawa kami mendekat, 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 mendekat padamu Tuhan. Oh, 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 haleluya. Terima kasih bahwa lebih
jauh Tuhan. Kami inginkan Engkau lebih lagi. Kami rindukan Tuhan. Mari mendekat di hadapannya. Mari mendekat di hadapan Bapa, di pelukan Bapa. Bawa kami lebih dekat di hadapan-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, kami butuh jamahan. Kami rindu untuk merasakan kedekatan dengan Engkau Tuhan. Say love you Jesus. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamaah yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Mari pegang hati kita, katakan Tuhan. Bukanlah jawaban yang kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Bahkan setiap hati. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, jamahan-Mu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu Tuhan, bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir. Sekali lagi, serahkan hidupmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku.
dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih-Mu tak terbatas, jamahan-Mu tak terbatas. Dimanapun kami berada, kami tahu bahwa kasih-Mu itu nyata, kasih-Mu itu tiada duanya, kasih-Mu itu mampu untuk menjamah kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mengambil sebuah komitmen di hadapan-Mu. Kami tidak hanya butuh jawaban, tapi kami butuh jamahan daripada Roh Allah. Kami tahu Tuhan kami gak mampu sendiri, tapi bersama dengan Allah kami. Allah kami bukan Allah yang mati, Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah yang ya dan amin. Setiap perkataannya ya dan amin Tuhan. Kami percaya ketika Engkau berkata setiap jalan buntu Engkau Allah sendiri akan bukakan. Maka kami percaya Tuhan lewat jamahan-Mu yang menjamah hati kami, yang meyakinkan hati kami, yang membangkitkan iman kami. Percaya Tuhan, kami tak akan meragukan bahwa Engkau Allah sendiri akan menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami berada, virus boleh melanda Tuhan, tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang senantiasa menjagai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya Roh Allah adalah Roh yang hidup. Roh Allah adalah Roh yang terus ada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan Kau Allah sendiri yang menjamah hati kami Tuhan. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi biarkan Allah sendiri yang menjamah hati kami, supaya hati kami diperbaharui oleh Allah. Ada sebuah keyakinan yang baru yang muncul dari hati kami, dan kami akan diubahkan oleh karena kami tahu Tuhan sendiri yang mengubahkan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi katakan sama-sama. Amin. Oke, silahkan, thank you PAW yang ada, luar biasa. Gak ada jarak di antara kita. Saudara boleh kalau Anda hari ini ada di rumah, saudara boleh kasih salam kasih ya, salam sehati. Katakan kayak gini. Shalom, begitu ya, karena damai ada di rumah-rumah, damai ada di setiap hati kita masing-masing. Katakan amin. Nah saudara, saya tahu hari ini rasanya waktu masuk di tempat ini saudara kangen banget sama Anda semuanya. Saya tahu Anda ada di tempat-tempat, ada yang di Papua, ada yang di Bitung, ada yang di Amurang, ada di mana-mana. Saya percaya Anda juga hatinya mungkin kayak saya ya. Kangen, pengen ada di rumah, pengen kumpul lagi, pengen sama-sama lagi. Tapi percayalah, rumah Allah itu ada di sini. Satu saat Tuhan akan menyelesaikan ini semua. Satu saat kita akan kumpul sama-sama di rumah. Tapi kita harus percaya dan yakin. Rumah Allah itu sesungguhnya ada di hati kita. Katakan amin. Dan saudara perlu Anda ketahui juga bahwa Allah adalah Allah yang omnipresent. Allah adalah Allah yang maha hadir. Artinya hari ini tidak ada jarak yang memisahkan kita di dalam hadirat Tuhan. Kalau Allah dikatakan Allah yang omnipresent, artinya dimanapun kita berada, Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu siap untuk berbicara di dalam hati kita, Allah itu siap untuk menjamah hidup kita, dan Allah itu siap untuk mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Saudara yang percaya akan hal ini, boleh enggak tangan kanan Anda taruh di hati Anda dan katakan, Allah yang maha hadir itu ada di sini. Dan Dia siap untuk mengubahkan hidupku. Amin saudara. Ngomong ke kanan kiri, Allah siap untuk mengubahkan hidup Anda. Oke saudara, karena adanya wabah virus corona ini yang sudah mendunia saudara, maka ada beberapa negara dan beberapa kota melakukan yang namanya lockdown. Mungkin beberapa orang ngomong kayak gini, lockdown itu apa ya gitu saudara ya. Kata-katanya mencuat,
Tapi sering kali kita nggak ngerti arti lockdown itu apa. Kita akan belajar sama-sama ya. Lockdown itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini adalah kebijakan yang baik. Untuk apa saudara? Untuk menutup pintu perbatasan supaya nggak banyak orang tuh yang keluar masuk. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya wabah virus corona itu nggak mudah menyebar ke sana kemari. Makanya kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat good. Selain itu saudara, yang dilakukan oleh pemerintah adalah social distancing. Apa itu saudara? Social distancing dibuat untuk supaya rakyatnya, masyarakatnya nggak banyak keluar kemana-mana. Tinggalnya cuma di rumah aja, pemerintah menghimbau itu. Kenapa? Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sangat mengasihi rakyatnya. Jadi mereka memberikan sebuah kebijakan social distancing. Lebih baik di rumah. Kalau mau beli apa-apa lebih baik pakai online aja sekarang. Terus kalau mau ke toko-toko, saya lihat ke toko-toko, beberapa toko-toko juga hari ini ada yang close saudara. Nah, kenapa kok hal itu dibuat saudara? Karena pemerintah sangat mengasihi rakyatnya. Pemerintah adalah wakil daripada Allah. Hari ini Anda merasa dikasihi oleh Allah, pemerintah pun juga mengasihi Anda, katakan amin. Nah, kebijakan ini good. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang ketika saya terjun ke beberapa jemaat, sharing ke beberapa jemaat, saya ngelihat ada sebuah celah, kalau enggak diberesin celah ini, maka anak-anak Tuhan akan diseret makin lama makin ke belakang. Apa itu? Lewat social distancing ini, kalau kita enggak berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah malah kita tergeret bukan maju. Bahkan bukan ada di tempat tapi malah mengalami sebuah kemunduran. Karena yang saya lihat gini, dari social distancing ini ada dua keresahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah keresahan hati. Dan yang kedua adalah keresahan ekonomi. Coba sekarang renungkan sebenar, betul enggak ada keresahan hati di dalam hati kita? Keresahan hati itu apa? Banyak orang yang terlalu protektif saudara. Sampai paranoid. Mau megang apa-apa aja sampai ketakutan. Gitu saudara. Bukannya nggak boleh berjaga-jaga. Saya pun menjaga anak saya sedemikian rupa. Pakai hand sanitizer. Mandi harus pakai cairan antiseptik begitu saudara. Makan harus pakai makanan yang bergizi. Kasih susu, kasih vitamin. Tapi itu wajar, itu baik. Dan harus kita lakukan karena firman Tuhan berkata berjaga-jaga. Nah tapi saudara ada orang-orang yang tidak lagi berjaga-jaga tapi malah hidupnya tertekan. Jadi paranoid. Mau ngapa-ngapa mau keluar rumah jadi ketakutan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya ketakutan pada kehidupan manusia. Katakan amin. Tapi adanya damai sejahtera di dalam hati kita. Halo katakan amin. Terus apalagi mau gandengan tangan sama istrinya aja juga mungkin ada beberapa yang sudah ketakutan. Cuci tangan dulu, lakukan ini dulu, kamu harus gini dulu. Malah tengkar di dalam rumah tangganya. Itu malah no good saudara. Halo katakan amin. Nah hari ini yang saya lihat adalah ada sebuah keresahan hati. Mau ngapa-ngapain takut. Baru pilek sedikit saudara, sudah rasanya ini kelihatannya aku kena virus corona nih. Aku harus ke dokter ini, aku harus periksa ini, aku harus periksa itu. No, jangan terlalu ketakutan sebab Allah tidak menciptakan ketakutan itu dalam hati Anda. Halo katakan amin. Yang kedua saudara yang saya lihat adalah ada sebuah keresahan. Yang kedua adalah keresahan ekonomi. Saya ikut di dalamnya karena beberapa jemaat juga mengalami hal ini. Why? Karena yang saya tahu beberapa mal mulai ditutup. Beberapa tempat toko-toko mulai ditutup. Resto-resto juga mulai ditutup.
Jalan aja, kemarin saya karena saking kelaparan saudara, jalan cari makan, mau take away gitu saudara, juga sepinya minta ampun. Dan saya dengar ini dari jemaat yang punya karyawan yang cukup banyak. Dia ngomong gini, bahkan atasannya dia mengatakan karyawan-karyawannya harus diistirahatkan dulu di rumah. Tanpa dikasihin gaji saudara. Karena apa? Karena perputaran ekonominya nggak cukup, pemasukannya nggak cukup. Banyak keluar untuk karyawannya, tapi yang masuk dikit banget. Tidak seperti hari-hari biasanya. Tapi satu pesan Tuhan, saya berdoa untuk Anda. Di hari-hari ini saya banyak berdoa untuk Anda. Kadangkala cuma megang gitar dan berkata, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati jemaat-Mu. Tuhan kami menyadari hari ini pemimpin tidak bisa selalu menolong mereka. Hanya Tuhan yang hidup yang bisa menolong mereka. Hanya Tuhan yang hidup yang bisa menjamah mereka. Hanya Tuhan yang hidup yang bisa menenangkan hati mereka. Saya berdoa sampai kadangkala saya megang gitarnya saya taruh sampai cuma angkat tangan. Rasa-rasanya pengen nolongi jemaat satu persatu. Tapi saya dari peristiwa ini saya tahu saya bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang bisa menolong umat yang dikasihinya. Tuhan adalah pribadi yang bisa menolong umat yang disayanginya. Katakan amin. Dari sini saya berdoa dan saya ngomong sama Tuhan, tolong ngono jemaat. Aku tahu kasih-Mu gak kurang besar untuk jemaat. Aku tahu Tuhan tangan-Mu gak kurang panjang untuk menolong jemaat. Aku tahu peristiwa ini diizinkan oleh Allah. Allah pasti punya maksud di balik ini semuanya. Dan satu hal, ketika saya berdoa ada satu kata yang kelihatannya lucu tapi mencuat di dalam hati saya kayak gini saudara. Hai Erna, suarakan ke jemaat, perkatakan ke jemaat kalau semuanya di-lock, ditutup. Satu, orang yang percaya kepadaku tidak boleh down. Tadi saya ngomong apa? Lockdown. Ditutup semuanya. Tapi orang yang harusnya percaya kepada Allah, bukannya sekedar bergereja, bukannya sekedar menyanyi menyembah Tuhan, tapi ada sebuah kepercayaan di dalam hatinya, maka orang tersebut saudara, boleh semuanya pintu-pintu ekonomi tertutup, pintu kesehatan tertutup, pintu ini tertutup, mau ngelamar pekerjaan sekarang tertutup, mau wisuda, mau ujian semuanya tertutup. Tapi ingat, di dalam Kristus orang yang percaya akan Tuhan, sekalipun pintu di mana-mana tertutup, orang yang percaya akan Allahnya tidak akan down. Halo, katakan amin. Nah saudara, kenapa kok kita enggak down saudara? Karena di Yohanes 10 ayat yang 9, kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan kayak gini saudara. Boleh ditayangkan, kita baca ya. Di rumah, yuk masing-masing kita baca sama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jangan dimatikan dulu. Dikatakan tadi lock, yang di lock apa? Pintunya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan tuh ngomong gini, akulah pintu. Yesus itu adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk bersama dengan Yesus. Barang siapa masuk ada Yesus di dalam hatinya. Kekristenannya ada Yesus yang hidup, bukan agama. Ketika dia menyembah ada Yesus yang hidup di dalam hatinya. Ini janji Tuhan. Ia akan selamat. Bukan hanya selamat rohaninya aja, tapi jasmaninya. Tuhan akan menyelamatkan hidup Anda. Halo, katakan amin. Tergantung kita percaya enggak. Tergantung ada enggak di sini, ada Yesus enggak yang hidup di dalam hidup kita. Terus apalagi saudara dikatakan, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa saudara? Padang rumput. Ia
yaitu pribadi ini, Anda akan masuk tapi juga bisa keluar. Artinya kalau hari ini Anda masuk, Tuhan izinkan Anda untuk masuk. Karena ini mendunia, di situasi yang gak enak karena virus corona ini terjadi di mana-mana, mengakibatkan tadi keresahan hati dan keresahan ekonomi. Tapi kalau hari ini Tuhan itu izinkan kita masuk di tempat ini. Firman Tuhan katakan, kalau engkau hari ini percaya bahwa aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah pintu, aku ini adalah kuncinya, maka akan ada jalan keluar. Di balik masa yang tidak enak, di balik masa yang menghimpit hidupmu, orang yang takut akan Allah, orang yang percaya akan Allah, dalam situasi apapun akan ada jalan keluar di dalam hidupnya. Halo, katakan amin. Dan jalan keluarnya apa saudara dikatakan? Dan keluarnya jalan keluarnya, dan dia akan menemukan yang namanya padang rumput. Bukan hanya keluar biasa, ya udah badalah begitu saudara, enggak. Tapi keluarnya dia akan menemukan padang rumput yang hijau, yang segar, di mana para domba-domba dikumpulkan dan menikmati rumput itu sampai kenyang. Halo, katakan amin. Artinya makanya saya tadi katakan kepada Anda, orang yang percaya kepada Tuhan selalu ketika diizinkan himpitan, ketika diizinkan proses terjadi, ketika diizinkan situasi terjadi, orang yang percaya akan Tuhan akan berdiri berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan. Halo, katakan amin. Karena dia akan tahu bahwa ketika ada himpitan akan ada jalan keluar. Ketika aku hari ini mungkin kecemplung bahasa Koreanya ya saudara ya, masuk di sebuah bagian yang tidak enak, yang menghimpit daging, yang mungkin kadangkala kita masih manusia, kadangkala meresahkan jiwa kita, tapi percayalah Allah kita firman-Nya berkata, akan ada kalau engkau masuk akan ada yang namanya pintu keluar. Dan pintu keluarnya adalah ketika engkau keluar ada yang namanya padang rumput yang hijau. Halo, katakan amin. Ada beberapa yang Tuhan ngomong ketika saya berdoa ini saudara. Tuhan itu gak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Sebab dia dikatakan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah menutup satu kesempatan tanpa membuka kesempatan yang lain. Kesempatan A tertutup, mungkin Anda hari ini sudah dapat proyek, Anda sudah dapat lamaran pekerjaan, Anda sudah mau wisuda ini. Tapi orang yang percaya akan Allahnya, dia tahu kalau kesempatan ini ditutup, kepada siapa aku percaya, aku tahu akan ada kesempatan berikutnya yang Tuhan akan buka untuk aku. Apalagi saudara, Tuhan mengizinkan menutup satu pintu untuk memberikan kesempatan yang lebih baik lagi di depan kita. Percayakah? Kalau Tuhan hari ini nutup ini, rasanya pengen teriak, dagingnya pengen teriak, aduh. Aku nih mikir nanti keluargaku makan apa. Aku nih mikir nanti sekolah anakku gimana. Aku nih mikir nanti bayarnya, apa tuh bayar listriknya, bayar pulsanya, bayar bensinnya pakai apa. Aku nih mikir terus gimana caranya saudara. Dan pekerjaanku tertutup. Saudara, kuncinya sini loh. Pertama kuncinya adalah percaya akan Allah. Yang kedua, di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Calling down. Percaya, calling down, datang kepada Allah, minta hikmat Allah, jangan pakai hikmat sendiri, maka Tuhan pasti akan berbicara kepada Anda dan akan ada jalan keluar untuk jalan yang buntu saat ini. Tuhan akan membukakan jalan keluar berikutnya. Contoh, mungkin Anda hari ini jualan apa saudara? Jualan makanan gitu ya, jualan beras gitu saudara. Jualan sayur-sayur gitu saudara.
Tapi mungkin hari ini toko Anda suruh tutup saudara. Tapi percayalah ketika Anda percaya dan calling down, mungkin Tuhan akan ngomong, mungkin kamu bisa jahit masker-masker itu loh. Jahitlah masker-masker, jahitlah masker-masker. Anda jahit, dijual, laris. Tidak dapat pemasukan di sini, tapi dapat pemasukan di sini. Halo, katakan amin. Karena ketika Tuhan mengizinkan menutup sebuah kesempatan, orang yang percaya kepadanya, dia akan bisa pakai pikiran Kristus. Tuhan pasti akan membuka kesempatan yang lebih baik lagi di depanku. Halo, katakan amin. Karena apa saudara? Jangan rasa terhimpitlah. Satu, gini saudara. Karena kalau masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Hari ini mungkin Anda terbatas ya. Saya tahulah. Meskipun kita mungkin rada jaraknya jauh gitu ya. Tapi ketika saya berdoa, saya bisa merasakan hati jemaat. Beberapa mulai resah. Beberapa mulai gelisah. Beberapa mulai bingung. Beberapa mungkin karena masalah ekonomi jadi bentrok dengan rumah tangganya, dengan suaminya, dengan istrinya. Janganlah. Gitu saudara. Dan Anda berkata enggak ngerti lagi apa yang harus aku lakukan. Akhirnya tadi saya ngomong Anda mundur. No, tidak boleh mundur. Tapi apa saudara? Enggak, selagi masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Selagi Anda masih percaya kepada Kristus, masih ada yang namanya harapan. Selagi Anda percaya kepada Kristus, masih ada yang namanya hari depan, saudara. Halo, katakan amin. Boleh enggak 2 detik aja taruh tangan Anda di dada dan katakan, aku tahu masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Aku percaya itu ya Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Karena Yesus Anda adalah, dia berjanji gini. Setelah dia mati, kalau ada kematian, maka ada yang namanya kebangkitan. Yesus kita adalah Yesus yang tidak senantiasa mati dan untuk selama-lamanya. Tapi Yesus Anda, Allah yang kau sembah, Allah yang kau percaya, dia menjanjikan kalau ada kematian, hai anakku, kalau aku hari ini mati untuk kamu, maka akan ada kebangkitan untuk hidupmu juga. Halo, katakan amin. Kita buka sama-sama ya. Di Matius 28 ayat 1 sampai 2. Boleh slide-nya. Matius 28 ayat 1 sampai 2. Di rumah kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saya ceritain sedikit ya saudara. Ini ceritanya gimana sih? Ceritanya gini, Yesus sudah mati, kemudian dikuburkan di dalam goa. Padahal murid-muridnya itu sudah mendengar. Yesus ngomong di hari ketiga aku akan bangkit. Tapi beberapa muridnya kurang percaya. Tapi ada juga yang yakin-yakin tipis lah gitu saudara. Nah di hari ketiga Maria Magdalena juga beberapa murid yang lain itu datang di kubur Yesus. Kuburnya masih tertutup. Dia masih bawa bunga-bunga, wangi-wangian untuk ditaruh di kubur Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi firman Tuhan katakan gempa bumi melanda luar biasa. Siapa yang membuat gempa bumi itu? Yang datang adalah malaikat dari surga. Untuk apa saudara? Untuk membuka pintu itu. Dan setelah pintu yang berat yang dari batu itu saudara terbuka, maka malaikat surganya duduk di atas pintu batu itu dan mungkin mengatakan ya shalom gitu saudara ya. Nah apa yang terjadi? Kenapa malaikat membukakan pintu? Sebenarnya untuk siapa pintu itu dibuka? Tahu enggak?
pintu yang besar itu dibuka bukan untuk Yesus. Tapi pintu yang besar, yang berat itu dibuka, itu untuk murid-muridnya. Hari ini kalau boleh dikatakan untuk Anda dan saya. Supaya apa saudara? Supaya kalau malaikat tadi buka pintu yang harusnya tidak bisa dibuka oleh manusia karena mungkin saking beratnya. Malaikat membuka pintu itu supaya apa? Supaya murid-muridnya itu bisa gini loh. Bisa masuk, bisa ngelihat betulan bahwa Yesus kuat itu adalah Yesus yang hidup dan bangkit. Dan kemudian bisa percaya. Nah, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hati kita, kadangkala kita percaya akan kematiannya, tapi kita kurang percaya akan kebangkitannya. Dan ayo hari ini firman Tuhan meneguhkan hati Anda kembali, bahwa kalau Yesus sudah mati, dia pasti bangkit. Hari ini rasa-rasanya saya gini loh, Tuhan pengen gini loh saudara, mengetok hati Anda. Bukalah hati Anda, biarkan mata iman Anda melek, bisa melihat bahwa kalau ada kematian, maka akan ada yang namanya kebangkitan. Tetapi hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan kelihatannya, tapi mata imannya tertutup. Gak bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang menjanjikan yang namanya kebangkitan juga di dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak bisa terbuka mata imannya, maka dia tidak akan bisa percaya. Boro-boro melangkah, percaya aja nggak bisa, apalagi melangkah untuk bisa mengambil sebuah kesempatan berikutnya. Dia tidak akan mendapatkan itu. Makanya yang kedua saya banyak berdoa, Tuhan buat mereka percaya supaya mata rohani mereka melek, supaya mereka tahu ada kesempatan apa berikutnya yang harus bisa mereka gapai untuk hari ini mereka bertahan hidup dan mengalami sebuah kebangkitan di dalam hidup mereka. Halo, katakan amin. Amin saudara. Jadi kalau hari ini Anda rasanya aduh rohaniku sudah mati ini. Aduh, aku gak ketemu teman-teman connect group, teman-teman kelompok sel. Rasanya rohaniku sudah mati ini. Tidak saudara, tidak boleh ada kematian. Yang boleh adalah harus ada yang namanya kebangkitan. Aduh, masa depanku sudah padam ini. Ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas yang dibuka. Tapi hari ini kesempatan itu kelihatannya ditutup dan mati. Tidak ada yang namanya kematian. Tuhan akan membukakan itu asal engkau percaya kepadanya. Halo, katakan amin. Amin saudara. Nah, bagaimana supaya kita jadi umat yang bangkit dan berkemenangan saudara? Saudara rindu, Anda bukannya sekedar menjadi umat yang percaya, tapi di masa keterpurukan ini Anda menjadi pribadi yang bangkit. Dan bukan hanya bangkit on fire aja, menyala-nyala aja, menguatkan orang aja, tapi bangkit dan berkemenangan. Sehingga nanti setelah musim wabah corona selesai, saya pengen dengar banyak laporan kemenangan dari jemaat. Pintu A tertutup, pintu B dibuka. Pintu C tertutup, pintu D dibuka. Bisnis A tertutup, bisnis B terbuka. Keluargaku kayak gini, padahal dulu jarang ketemu. Tapi karena ada wabah virus corona dan hatiku terbuka untuk Kristus, keluargaku hari ini harmonis. Malah Anda bisa bersyukur, thank you hey virus. Enggak ya saudara ya, jangan di thank youin. Tapi Anda tahu bahwa tidak ada jalan buntu untuk orang yang percaya dan berharap kepada Allah. Halo, katakan amin. Nah, hari ini gimana caranya supaya aku jadi umat yang bukannya sekedar percaya tapi berkemenangan dan bangkit. Ini saudara, buka sama-sama di Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Saudara di rumah diberkati oleh firman ini. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Sampai sini aja. Ini Tuhan gak pengen kayak gini saudara. Saya baca sekali lagi ya. Tetapi orangku yang benar harusnya akan hidup oleh iman. Jangan ditutup dulu. Siapa orang yang benar? Orang yang benar itu adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Harusnya orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya kalau dia pengen berkemenangan, dia pengen melejit, harusnya hidupnya adalah hidup dengan iman. Nanti saya akan jelaskan. Dan Tuhan tidak menginginkan umat yang sudah dibenarkannya, hidupnya kayak gini saudara. Dia ngalami kemunduran. Karena firman Tuhan katakan, aku gak berkenan kepada anak-anakku yang sudah aku selamatkan. Banyak aku tolong. Dia tahu cara kerjaku seperti itu, seperti apa. Tapi anak-anakku lewat peristiwa ini malah dia mengambil sebuah keputusan untuk mundur. Jangan sampai. Kalau Tuhan tidak inginkan kemunduran, berarti Tuhan harusnya lewat peristiwa ini. Tuhan pengen apa saudara? Kemajuan. Bagi orang lain gak mungkin. Bagi anak-anak Tuhan yang berjalan dengan iman, segala sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Halo, katakan amin. Nah, makanya saudara, apa yang harus kita lakukan saudara? Yang harus kita lakukan, anak-anak Tuhan harus hidup dengan iman dan jangan pakai perasaan. Benar? Akhir-akhir ini udahlah. Anda mungkin hari ini kelihatannya beriman saudara. Tapi iman sama perasaan yang mendominasi perasaan. Bukan iman kepada Kristus. Dan ini sangat berbahaya. Karena akan bisa membuat Anda mundur saudara. Kalau perasaan lebih mendominasi Anda daripada iman Anda. Ini saudara. Orang yang benar harusnya hidup oleh iman dan bukan oleh perasaan. Orang yang benar yang dipimpin oleh perasaannya. Bisa enggak Bu? Orang benar dipimpin sama perasaan bukan dipimpin oleh iman. Coba tengok kanan kiri, mana ya, mana ya, mana ya. Ada enggak ya? Menurut saya hari-hari ini banyak loh. Kelihatannya orang benar tapi hidupnya dipimpin oleh perasaan bukan oleh iman. Dan orang benar yang hidupnya dipimpin oleh perasaan, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah hidupnya akan terombang-ambing oleh perasaannya. Perasaannya lagi naik, lagi seneng, maka imannya naik. On fire. Lagi happy, gak ada virus corona, disuruh pergi persekutuan, CG, disuruh saat teduh. Wah, karena seneng, apalagi barusan dapat pacar gitu, dapat pekerjaan, pacarnya ganteng, pacarnya cantik. Oh, nyembahnya dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika Anda terus pakai perasaan, ketika sedang down, maka iman Anda pun down. Dan Tuhan tidak menginginkan ini. Orang benar harus dipimpin oleh iman bukan oleh perasaan. Makanya ini doa saya. Karena saya banyak lihat banyak orang di luar sana yang mungkin hari ini sudah dibenarkan, sudah percaya Yesus. Tapi karena yang mimpin perasaannya ada virus corona, jadi dia sampai nangis-nangis, jauhkan aku, oh, jauhkan aku dari virus. Oh, ini tidak apa-apa doanya. Tapi jangan membuat Anda ketakutan, saudara. Ada Tuhan, ada damai sejahtera. Halo, katakan amin. Amin, saudara. Nah, makanya saya nggak mau kalau hari ini orang yang sudah benar, tapi hidupnya dipimpin oleh perasaan. Maka hari ini, coba lihat aja. Kalau mereka sudah hidup benar, ini sudah bertahun-tahun, doa saya nggak mau gini. Apa yang sudah dibangun kepada jemaat, jangan sampai cuma ditebaskan oleh karena ketakutan, karena wabah ini. Harusnya yang ada adalah meskipun hari ini diizinkan ada wabah seperti ini, jangan pakai perasaan yang lebih besar daripada iman Anda. Tapi Anda tetap percaya
Aku percaya, aku hidup bijak tapi aku percaya penjagaan Allah Israel itu ada dalam hidupku. Halo, katakan amin. Kenapa saudara? Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan kayak gini saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah apa saudara? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Ini sedang mendunia ini. Sedang tutup semua. Sedang lockdown semua. Sedang merintih semua. Sedang gak enak semua. Anda mau ikut di dalam semua-semua tadi? Atau Anda mau menjadi orang yang berbeda karena pengenalan Anda akan Tuhan? Gimana supaya kita menjadi orang yang berbeda? Sekali lagi firman Tuhan katakan, Anda bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan apa yang terjadi di dunia ini kalau satu, Anda punya iman yang hidup di dalam hidup dan hati Anda. Halo, amin saudara, amin. Ayo, percayalah kepada Allah. Saya enggak mau hari ini Anda sudah banyak, mungkin puluhan tahun bergereja, belasan tahun bergereja. Tapi karena peristiwa ini, imannya tahu-tahu diambil, enggak tahu diambil tikus atau diambil semut saudara. Dengan gampangnya hilang gitu aja. Ayo, saya enggak ngerti pergumulan Anda apa. Bisniskah? Mau menikahkah di cancel? Mau buka lowongan kerjakah? Tapi ingat, di dalam Tuhan masih ada harapan yang dibuka. Sebab kita tidak berjalan dengan perasaan, kita berjalan dengan iman. Saya kasih contoh ya saudara. Contohnya kayak gini, orang yang berjalan dengan iman gini. Saudara, waktu pertama kali Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan awal mula, rasanya gimana? Rasanya kan seneng, pengennya baca Alkitab banyak, megang gitar sebentar aja jeren sudah rasanya nangis, rasanya bersuka cita, penuh damai sejahtera, penuh sukacita gitu kan saudara. Dan semenjak Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semenjak itulah keselamatan itu diberikan kepada Anda. Tapi pertanyaannya, berapa lama senang yang Anda rasakan waktu Anda cinta mula-mula? Ada orang yang senangnya bertahan 3 minggu. Ada yang 1 bulan. 1 tahun adalah tapi jarang-jarang. Tapi pertanyaannya hari ini gini. Kalau senang Anda hilang, seperti waktu Anda nerima cinta mula-mula, apakah keselamatannya hilang dari hidupmu? Tidak. Itulah yang dikatakan percaya atau iman. Apakah hari ini kelihatannya enggak ada jalan? Apakah Tuhan hilang dalam hidupmu? Contoh lagi. Ada seorang anak jalan sama orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan anak ini ngomong kayak gini, cuaca awalnya terang benderang. Dan kemudian cuacanya mendung. Kemudian anak ini ngomong gini, Papa, mataharinya hilang Pak, mataharinya hilang. Dan papa ini ngomong seperti ini, Nak, mataharinya enggak hilang, tapi mataharinya tertutup awan yang hitam, yang gelap. Mataharinya hilang enggak saudara? Enggak. Tapi banyak saat ini, mungkin hari ini ada awan gelap yang menutupi hidup kita. Ada awan gelap yang menutupi mungkin mata kita saudara, iman kita. Tapi apakah Allah meninggalkan Anda? Mungkin awan gelap menutupi bisnis Anda. Awan gelap menutupi ekonomi Anda. Awan gelap menutupi rancangan dan rencana Anda ke depan. Karena Anda barusan lulus ini, wisuda. Pertanyaannya, kalau awan gelap menyeliputi Anda, apakah Anda bisa langsung ngomong kayak gini, berarti Tuhan sudah meninggalkan aku. Sebab aku tidak lihat apa-apa gelap, tidak lihat lagi matahari gelap. Apakah Tuhan meninggalkan hidupmu? Saya mau perkatakan kepada Anda, tidak sekalipun orang yang sudah diperjuangkan oleh Allah sampai titik darah penghabisan, ingin menebus Anda, ingin dekat
mendekat kepada Anda, ingin memberkati hidup Anda. Dengan mudahnya karena ini aja meninggalkan hidup Anda. Saya boleh yakinkan hati Anda, dia tidak akan sekalipun meninggalkan hidup Anda. Meskipun kelihatannya gelap semuanya, tapi dia Allah yang senantiasa matanya tertuju kepada Anda dan memegang hidup Anda dan membela kehidupan Anda dan menjanjikan sebuah kemenangan dalam kehidupan Anda. Halo, katakan amin. Amin saudara. Nah hari ini terakhir dari saya. Ciri orang yang benar yang hidupnya oleh iman. Itu apa saudara? Tadi yang saya katakan ada dua. Ciri orang yang benar tapi hidupnya bukan oleh keperasaan tapi oleh iman. Ada dua. Yang pertama, dia pasti dipenuhi dengan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Awan gelap boleh nutup tapi tetap sukacita dan damai sejahtera. Ekonomi boleh tertutup tapi dia tahu ada harapan, tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Kelihatannya masa depan tidak penuh pengharapan, tapi dia karena dia orang benar dan percaya kepada Allah, dia tahu ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya. Dan cirinya kayak apa saudara? Saya ini ya supaya mudah untuk ngerti. Orang yang hidupnya benar, tapi dia punya iman di dalam Kristus, bukan berjalan oleh perasaannya. Kayak gini, dalam situasi yang paling kering sekalipun, orang yang benar tapi hidup oleh iman, dia akan tetap bergembira. Kering ini, haus ini. Kadang kalau orang haus kan rasanya pengen marah kan. Air, cepet air, dah kehausan, mau ngomong aja sudah gak bisa, haus, air. Tapi orang yang benar yang ada iman, dalam situasi kering semacam apapun, dia akan tetap yang namanya gembira dan sukacita. Yang kedua, dalam situasi paling galau, kota digoncang, seolah-olah rasanya kalau ini mau mendramatisir, bumi digoncang gitu saudara ya. Galau, tapi orang yang punya iman dan punya pengharapan di dalam Kristus, dia akan tetap tenang. Karena dia percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada kuasa yang tak terbatas yang akan menolong hidupku dan memberikan kemenangan atas hidupku. Berikutnya, orang yang punya iman dan hidup di dalam kebenaran saudara, maka orang tersebut dalam situasi paling mencekam. Orang kalau situasinya mencekam, ini kan situasinya tidak mencekam ya. Mau bisnis ini, mau itu, mau opo, mau ana, mau inu, rasanya kayak tertutup semua. Ini situasi mencekam, tapi dalam situasi mencekam sekalipun. Mencekam itu kan harusnya kan gitu, atau kok enggak, wah teriak, atau enggak, Tuhan. Dia enggak. Dalam situasi mencekam, dia akan tetap tersenyum. Aku tahu situasi mencekam horor sih gak enak. Tapi aku tahu aku masih bisa tersenyum. Sebab aku tahu aku gak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersamaku. Ada Tuhan yang menopangku. Mau beli obat gak bisa karena omaku sakit. Tetap tenang. Karena di dalam tinggal tenang, aku tahu aku punya jawaban. Aku mau tanya, Tuhan jalan keluarnya seperti apa? Tapi aku tetap percaya Tuhan akan berbicara dalam hidupku. Katakan amin. Bukan saudara klunya ini, bukan perasaan yang mengendalikan hidup Anda. Tapi yang harus mengendalikan hidup Anda adalah iman. Kenapa saudara? Ya tadi. Kalau yang mengendalikan hidup Anda perasaan, semuanya kacau, Anda lebih kacau. Tapi yang mengendalikan hidup Anda iman, semuanya kacau, Anda tetap penuh damai sejahtera, sukacita dan penuh pengharapan di dalam Kristus. Katakan amin. Anda percaya hari ini masih ada Tuhan? Anda percaya masih ada harapan? Anda percaya masih ada jalan keluar?
tidak ada yang namanya pintu yang tertutup dan buntu untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Katakan amin. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Kalau hamba-Mu punya rasa kasih sayang terhadap jemaat, aku tahu ini hanya debu yang Kau titipkan dalam hati hamba, kecil. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang lebih dan lebih dan lebih mengasihi jemaat-Mu dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang ku percaya tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan. Ketika Engkau mengasihi umat-Mu, maka Engkau Allah yang dapat menjamah dan mengubahkan hidup mereka Tuhan. Tuhan, berbicaralah. Kalau hari ini iman kami mungkin mulai goyang, iman kepercayaan kami mulai retak Tuhan. Lewat lagu yang sebentar kami akan nyanyikan, biarkan Tuhan sendiri yang mulai menguatkan kembali hati kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan berbicara, menjamah dan mengubahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin Tuhan. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan.
juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Saya ngerasa ketika Anda duduk di tempat dimanapun Anda berada, saya ngerasa ada beberapa orang, bahkan beberapa jemaat dari gereja Mawar Sharon. Hidupmu bukan lagi dipimpin oleh iman, tapi hidupmu mulai dipimpin oleh perasaan. Anda mulai ngerasa galau berlebihan. Bahkan ada beberapa orang yang ngerasa depresi malah. Terkena ketakutan virus, wabah virus corona ini. Anda kayak bukan Anda lagi. Anda rasa kacau pikiran Anda rasa kacau hati Anda rasa aku kok kayak gini ya, malah jadi stres kena ini semuanya. Karena apa saudara? Karena Anda bukan lagi hidup diselimuti, dipimpin oleh iman, tapi dipimpin oleh perasaan. Anda mulai galau, aku takut anakku nanti kalau sakit, aku takut kalau nanti suamiku sakit dan meninggal, aku takut ini, aku takut itu, aku takut Kalau itu Anda orangnya, letakkan tangan Anda di dada dan katakan, masih ada Tuhan, masih ada pegangan, masih ada harapan. Allahku adalah Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupanku. Hari ini firman Tuhan katakan sekarang Tuhan akan mengubahkan hatiku. Hati yang tidak dipimpin oleh perasaan, tapi hati yang dipimpin oleh iman kepada Tuhan. Maka hari ini juga akan ada yang namanya damai, sejahtera dan sukacita mengalir di dalam hatimu. Sekarang rasakan ada damai, sejahtera dan sukacita yang mengalir. Karena engkau tidak lagi dipimpin oleh perasaan, engkau dipimpin oleh iman, engkau dipimpin oleh Tuhan. Saat ini juga engkau merasakan yang namanya damai, sejahtera dan sukacita mulai mengalir. Ada sebuah ketenangan yang mulai mengalir di dalam hatimu. Dan ada sebuah kepercayaan yang melonjak. Dan kau berkata, aku tidak takut lagi. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saya juga ngerasa saudara, ada beberapa orang yang mulai stres. Karena Anda mungkin punya pengharapan di depan. Ada beberapa yang saya rasa mungkin pendapatan Anda, gaji Anda mulai di-close. Dan Anda mulai bingung, keluargaku makan apa? Istriku akan berbahagia enggak lagi kalau aku udah enggak punya uang? Nanti sekolah anakku seperti apa? Dan ada juga orang-orang yang hari ini pengen untuk kerja A, kerja B dah dirancangkan dengan matang. Tapi rasa-rasanya pintu tertutup. Rasa-rasanya langsung terlockdown gitu aja. Kalau itu Anda orangnya, saya tahu saya ngerasakan beberapa. Mungkin Anda tidak nangis secara fisik tapi hatimu nangis. Hatimu kacau, hatimu ngerang, hatimu gak ngerti lagi, hatimu gundah gulana, hatimu bingung. Ingat, masih ada Tuhan. Dia Allah yang senantiasa memegang tanganmu, sebab dia terlalu mengasihimu. Dan dia Allah yang akan memberikan jalan keluar dan menolong hidupmu. Brother, sister, dia Allah yang akan menolong hidupmu. Kalau kesempatan satu ditutup, ketika engkau percaya kepadanya, maka akan ada kesempatan yang kedua yang jauh lebih indah. Yang Tuhan akan bukakan untuk hidup Anda. Kalau itu Anda orangnya, taruh kedua tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku percaya masih ada masa depan yang penuh pengharapan untuk hidupku. Aku mau tetap percaya dan aku mau mendengar suara Tuhan berbicara dalam hidupku. Saat ini Tuhan, ketenangan itu ada dalam hatiku. Supaya aku tahu Tuhan firman-Mu berkata di dalam tinggal tenang dan percaya
di situ terletak kekuatan daripada surga. Dalam nama Yesus. Aku tahu, berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah. Yuk sama-sama taruh kedua tanganmu di dada, katakan, masih ada Tuhan. semuanya taruh tanganmu di dada. Masih ada kuasa tak terbatas. Yang sakit Tuhan kau sembuhkan jemaat yang sakit. Be healed. In Jesus name, be healed. Be healed. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Hidup Yes, God. masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Sekali lagi sebelum kita pulang, katakan masih ada Tuhan. Masih Ada Tuhan. biarkan jemaat berdiri menjadi jemaat yang beda. Masih ada kuasa Dalam masa-masa tak krisis, terbatas. mereka tetap akan jadi suratan terbukanya Allah. Dia mencipta Mereka tetap bisa menceritakan kebaikan Allah. Dia Mereka tidak akan menggerutu, sembuh. tapi ada mulut sukacita, hati damai sejahtera, dan menceritakan siapa Allah yang baik, yang senantiasa menolong hidup mereka ya Allah. Berkatilah jemaatmu, berkatilah jemaatmu, Masih ada berkatilah jemaatmu dimanapun mereka berada. masih ada jawaban. Dimanapun Anda berada, diberkatilah engkau. Yes, God. Allah yang hidup adalah Allah yang senantiasa memandang hidupmu. Amin. Dan Dia adalah Allah yang senantiasa merancangkan yang terbaik atas hidupmu. Sekalipun di dalam lembah krisis, tapi ingat, di dalam Tuhan, di dalam kepercayaan akan Tuhan, Dia akan membuat hidupmu tetap akan menjadi suratan terbukanya Allah. Di dalam masa krisis, mulutmu akan tetap bisa menyatakan kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Dan orang yang mudah mengucap syukur, orang tersebut adalah orang di mana Allah mengasihi hidup mereka dan Allah akan melimpahkan yang terbaik atas hidup mereka. Diberkatilah jalan masuk dan jalan keluarmu. Diberkatilah kesehatanmu. Akan ada imun yang luar biasa yang Tuhan akan berikan atas tubuhmu. Kau tidak akan sakit sebab Tuhan akan menjaga tubuhmu dalam nama Yesus. Dan keluargamu ketika masa social distancing ini, keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Karena ada Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Dan Tuhan itu adalah fondasi untuk membuat keluargamu bersukacita. Dan di masa kelihatannya mungkin ekonomi buntu, tapi engkau akan berkata tetap akan ada jalan keluar di dalam semuanya. Engkau akan menjadi jemaat yang berbeda dan nanti gak lama kembali ke gereja masing-masing, kembali ke rumah masing-masing. Dan kita sama-sama ya, kita akan menceritakan laporan kemenangan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, berkatilah dengan berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terimalah, katakan sama-sama.